Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Mujiati Astuti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah G. Saya akan mempresentasikan artikel saya mengenai implementasi nilai moralitas dan universalitas Islam dalam praktik hukum dan bisnis Islam. Yang pertama ialah pengertian etika dan bisnis Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang mengartikan mengenai bentuk tunggal dan mengarah pada adat istiadat atau yang biasa disebut dengan kebiasaan untuk melakukan perbuatan, sikap, dan juga cara berpikir. Selain itu, etika juga bisa disebut dengan self-control, sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika bersifat teoritis. Etika juga membicarakan mengenai perbuatan, baik dan buruknya manusia dengan menggunakan tolak ukur akal dan pikiran. Secara konseptual, paradigmatik keduanya, moral ataupun etika, memiliki sentralitas pengertian dan objek yang sama, yaitu sama-sama membicarakan mengenai totalitas tingkah laku manusia dari sudut pandang nilai-nilai baik dan buruk. Tetapi pada tataran realitas penggunaannya, kedua kata tersebut memiliki istilah yang sedikit berbeda dalam nuansa aplikatifnya. Untuk penerapan etika bisnis dijelaskan dengan dua hal, yaitu yang pertama, apabila perusahaan melakukan tindakan sesuai dengan aturan atau standar moral, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut bertindak dengan sesuai aturan yang ada. Kedua, sangat tidak masuk akal apabila sebuah perusahaan bertanggung jawab jika ia gagal mengikuti standar moral. Perusahaan tidak punya kewajiban moral, sebenarnya perusahaan hanya mengikuti peraturan formal yang tidak ada kaitannya dengan moralitas. Etika bisnis menurut hukum Islam. Menurut Sudarsono, di dalam bukunya yang mengenai etika Islam merupakan hukum etis yang diajarkan oleh agama Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki, dan dendam. Seorang muslim, baik individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, mereka terikat dengan iman dan moral, sehingga mereka tidak bisa bebas dalam investasikan modalnya dan membelanjakan hartanya. Mereka melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip dan nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran, serta kemanfaatannya bagi usahanya. Ada beberapa kegiatan bisnis yang sesuai dengan hukum Islam, seperti menyalurkan barang dengan saluran produktif yang awalnya membeli sebuah barang mentah atau yang belum diolah menjadi barang yang sudah diolah. Dan ada 5 pokok kegiatan bisnis, yaitu yang pertama perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, dan juga pemberian informasi. Agama Islam merupakan salah satu agama yang mengatur mengenai tatanan kehidupan manusia baik dalam individu maupun kelompok. Aspek penting dalam kegiatan atau aktivitas seorang pengusaha biasanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diinginkan dan memberikan atau melayani masyarakat, serta mengamalkan atau mengajarkan seperti kerjasama. Visi Al-Quran tentang etika dan bisnis. Visi merupakan sebuah kemampuan untuk melihat inti dari persoalan dengan menggunakan pandangan yang jelas dan juga luas. Visi dari etika dan bisnis Al-Quran yang merupakan cara atau kemampuan yang dimiliki oleh sebuah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya juga menjelaskan mengenai persoalan etika dan bisnis. Di dalam Al-Quran, umat manusia diajak untuk mengamalkan tuntunan di dalam segala aspek kehidupan yang lebih dikenal dengan dunia bisnis, seperti saham nyawa, untung rugi, dan juga mengenai jual beli. Pandangan agama Islam mengenai etika dan bisnis selalu dilandasi oleh 3 hal utama, yaitu iman, Islam, dan juga takwa. Dalam Al-Quran juga ada 6 terma yang menjelaskan mengenai etika maupun bisnis, yaitu ada tijaro, al-bai, isitara, tayadun, tabayatum, al-huluk. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.